Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heriansyah. Nah, kali ini kita akan membahas materi bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Nah, apa sih bilangan eksponen atau bilangan berpangkat itu? Nah, hari ini kita akan membahas. Misalnya, kalau saya punya 2 kali 2, itu artinya adalah 2 pangkat 2. Kalau saya punya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, artinya 2 pangkat 3. Kalau saya punya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, artinya adalah 2 pangkat 4. Nah, kalau dalam bahasa matematikanya berarti kalau saya punya A pangkat N, maka A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Ini dalam bahasa matematika. Nah, di sini A pangkat N, A ini kita sebut dengan bilangan basis atau bilangan pokok. Kalau N-nya kita sebut, N yang ada di atas itu kita sebut dengan bilangan eksponen atau bilangan pangkat. Nah, hal yang paling perlu diingat dalam bilangan eksponen adalah sifat-sifat bilangan eksponen. Nah, kali ini kita akan membahas sifat-sifat tersebut. Sifat pertama ini dia. Sifat pertama ini berkaitan dengan perkalian antara bilangan eksponen. Nah, yang perlu diingat adalah, ingat, perkalian bilangan eksponen yaitu basisnya harus sama. Jika perkalian eksponen, maka pangkatnya dijumlahkan. Contoh, saya punya soal. Ini dia soalnya. Kalau saya punya A pangkat 3 dikali dengan A pangkat 2. Ingat, karena ini basisnya sama, artinya bisa dioperasikan. Maka kalau dia operasinya perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi A pangkat 3 ditambah 2, hasilnya adalah A pangkat 5. Kemudian kalau saya punya 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 5. Karena basisnya sama, jika dioperasikan maka hasilnya adalah 3 pangkat 6 ditambah 5. Hasilnya adalah 3 pangkat 11. Lanjut, sifat kedua. Ini dia sifat kedua. Nah, pada sifat kedua ini hampir mirip pada sifat yang sebelumnya. Kalau sifat sebelumnya adalah perkalian bilangan berpangkat, pada sifat kedua ini adalah pembagian bilangan berpangkat. Kalau tadi perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Ingat, itu yang perlu diingat. Contoh soalnya. Nih, kalau saya punya A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 4, maka hasilnya adalah A pangkat 5 dikurang 4. A pangkat 1. Kemudian kalau saya punya contoh lagi, B pangkat 6 dibagi dengan B pangkat 2. Ingat, kalau pembagian pangkatnya dikurang. B pangkat 6 kurang 2. Hasilnya adalah B pangkat 4. Lanjut, sifat yang ketiga. Kalau sifat yang ketiga ini berkaitan dengan dua bilangan dengan basis yang berbeda, kemudian dipangkatkan. Maka hasilnya setiap basis akan mendapatkan pangkat. Nah, ini dia contoh soalnya. Kalau saya punya A kali B pangkat 5, maka ingat, setiap basis akan mendapatkan pangkat. Jadinya A pangkat 5 dikali B pangkat 5. Lanjut, kalau misalnya contoh angka bagaimana? Kalau contoh angka nih, 5 kali 7 pangkat 2. Maka setiap basis akan mendapatkan pangkat. Jadinya 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Seperti itu. Nah, untuk sifat yang keempat, ini dia. Bentuknya hampir sama seperti sifat sebelumnya. Namun di sini adalah pembagian. Kalau pembagian sama juga. Kalau tadi perkalian akan mendapatkan pangkat di setiap basisnya. Sama juga untuk pembagian. Nah, ini dia contoh soalnya. Kalau misalnya saya punya A dibagi dengan B pangkat 6 misal, maka A juga akan mendapat pangkat 6 dibagi dengan B pangkat 6. Contoh kalau bentuknya angka 7 dibagi dengan 2 dipangkatkan 10. Setiap basis akan mendapatkan pangkat. Jadinya 7 pangkat 10 dibagi 2 pangkat
10. Seperti itu. Nah, sifat umum yang terakhir di sini adalah ini dia. Sifat umum yang terakhir ini adalah bilangan berpangkat ketika dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan operasinya. Ini dia contoh soalnya. Nah, kalau saya punya begini nih, A pangkat 4, kemudian dipangkatkan 2. Ingat, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. A pangkat 4 dikali 2. Hasilnya adalah A pangkat 8. Contoh, kalau misalnya bentuknya angka 3 pangkat 6, dipangkatkan lagi, kita pangkatkan 3, maka 3 pangkat berapa? 6 dikali 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 18. Itu untuk sifat umum yang terakhir. Nah, yang perlu kalian ketahui lagi adalah beberapa sifat turunan. Ada 2 sifat turunan. Nah, ini dia sifat turunan yang pertama. Nah, bagaimana? Jangan bingung karena ada pangkat negatif. Yang perlu kalian ingat adalah ketika pangkatnya negatif, maka posisinya akan berubah. Nah, kalau contoh nih, saya punya contoh 1 per A pangkat 2, maka hasilnya adalah A pangkat minus 2. Atau kalau misalnya dibalik, A pangkat minus 5 jadinya 1 per A pangkat 5. Tinggal dibalik posisinya. Nah, kalau angka bentuknya A pangkat 2 pangkat negatif 2, maka jadinya 1 per 2 pangkat 2. Jadinya ketika dibalik nilai pangkatnya positif. Itu sifat turunan yang pertama. Untuk sifat turunan yang terakhir, ini dia yang perlu kalian ingat, bahwa ketika suatu bilangan memiliki pangkat 0, hasilnya adalah 1. Itu dia beberapa sifat-sifat dari bilangan eksponen. Terima kasih.